Di zamannya RGV 120 lekat dengan anak muda korban gaya road race alias balapan bebek yang booming saat itu. Cuma di sini sekarang sudah punah ya, bukan hampir punah, seakan-akan sudah enggak. Kalau di daerah saya di Madura itu sudah jarang sekali, bahkan sudah nggak pernah lihat motor yang macam ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Fiza Official, yang mana channel ini akan menyajikan dan mengajak teman-teman semua untuk nonton bareng video-video yang menarik, video-video yang bisa menambah pengetahuan ataupun pengalaman kita ya teman-teman. Karena kalau saya nonton sendiri rasanya itu kurang asik ya. Tapi kalau nonton bersama teman-teman yang ada di rumah, yang lagi santai, yang lagi lunas hutangnya ataupun yang belum, semoga cepat diberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya ya. Ataupun yang lagi mager, malas gerak ya, semoga datangnya video ini di hadapan teman-teman bisa memberikan warna dalam kehidupan Anda ya teman-teman. Masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini ada video yang cukup menarik untuk saya tonton ya. Di sini ada video dari channel Hai Sobat Otomotif ya, di subscribe ya teman-teman. Di sini tajuknya 5 motor yang disukai di negara Malaysia. Wih, kira-kira selera orang Malaysia itu kalau motor itu seperti apa ya teman-teman. Dan saya sendiri juga nggak tahu ya, kalau di sini kan banyak sepeda motor yang saya udah tahu, oh kalau ini banyak peminatnya, oh kalau ini enggak gitu kan. Cuma kalau di Malaysia kira-kira sama enggak ya seleranya dengan orang-orang Indonesia ya, karena setiap orang itu pasti beda selera, apalagi di negara ya, di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan lain sebagainya. Cuma perlu kita tengok dan cukup menarik rasanya untuk kita ketahui ya teman-teman. Seperti apakah videonya? Don't go anywhere, stay here and check it out. Arul. Wih, ini kota Malaysia adalah negara tetangga Indonesia. Negara ini punya selera yang sedikit berbeda untuk urusan sepeda motor. Sebab ada beberapa model yang tidak ada di Malaysia dan sebaliknya. Ini sepeda cidul ya. Contohnya Yamaha RZ. Di Malaysia motor ini cukup populer dan sangat diminati masyarakat. Namun jauh berbeda dengan di Indonesia, yang lebih suka Yamaha RX King ya. Selain itu di Malaysia ada juga motor yang belum disuntik mati hingga kini, tapi sudah masuk jadul di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, berikut sudah saya rangkum 5 motor yang disukai di negara Malaysia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video model-model kayak Ninja 2 tak ya. Oh, ini Suzuki. Honda X5. Honda X5 ini kayak di sini kayak sepeda Grand ya. Iya, kayak sepeda Grand ini. Merupakan cucu Honda Cup atau Honda Astrea. Sedangkan di Indonesia yang populer adalah Honda Astrea Prima. Honda X5 masih dijual sampai sekarang dan merupakan motor paling populer di Malaysia. Masa hidup Honda X5 sangat panjang. Motor ini pertama muncul pada tahun 1986. Motor bebek ini disebut motor pertama bagi banyak orang di Malaysia. Tahun-tahun awal mesinnya masih buatan Jepang, berkapasitas 97 cc. Tapi kemudian disegarkan jadi 110 cc. Motor ini dikenal bandel dan membuatnya punya tempat di Malaysia. Pada tahun 2020 sekarang, motor ini hadir lagi dengan spesifikasi dan desain yang berbeda. Dengan mesin berkapasitas 110 cc, X5 menghasilkan tenaga hingga 8,54 dk. Spesifikasi dapur mesin ini membuat Honda X5 mampu beradu di jalanan. Selain itu, pada dapur pacunya juga di-upgrade dengan teknologi sistem injeksi agar bahan bakar yang digunakan semakin irit.
Tak hanya itu saja, tenaga injeksi mesin yang udah ya. dihasilkan semakin responsif. Untuk mendistribusikan tenaga ke roda, Honda X5 menggunakan rantai dengan gearbox manual tanpa kopling, seperti motor bebek Honda lainnya. Tapi ini lebih desainnya itu lebih apa ya, lebih apik lah, lebih bagus ya daripada X5 sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Ini ya persis kayak, bukan persis ya, hampir mirip dengan moto-moto Astria kalau di sini ya. Iya, X5 ya. Suzuki RGV 120. Oh iya ya. Motor ini merupakan sepupu dari Satria 2 tak. Ya, Jika benar-benar. dilihat dengan seksama, motor ini hampir mirip 100% dari segi bodi maupun mesin. Iya ya. Yang berbeda hanyalah namanya. Motor ini lahir pada akhir tahun 1990-an dan menyasar para konsumen muda yang gemar motor cepat dan punya kopling. Secara desain motor ini juga punya keunggulan ketimbang Honda X5 karena lebih modern. Dengan mesin 120 cc, motor ini sangat gesit di jalanan. Kekurangan motor ini adalah borosnya konsumsi bahan bakar. Betul. Tak beda jauh dengan di Indonesia. Di zamannya RGV 120 lekat dengan anak muda korban gaya road race, alias balapan bebek yang booming saat itu. Cuma di sini sekarang sudah punah ya, bukan hampir punah, seakan-akan sudah enggak. Kalau di daerah saya di Madura itu sudah jarang sekali, bahkan sudah nggak pernah lihat motor yang macam ini ya teman-teman. Padahal ini keren loh. Pada zamannya itu kalau bawa kayak motor yang kayak gini tuh kayak udah tambah cakep aja ya teman-teman. Kayak sudah paling, orang yang paling apa ya, yang paling gaul lah istilahnya. Cuma sekarang sudah bisa dikatakan punah ya. Yamaha RX-Z. Di tahun 90-an motor ini disebut bakal membuat pengendaranya dilirik kaum hawa. Wih. Yamaha RX-Z adalah motor 2 tak yang diproduksi oleh Yamaha Motor Corporation dan muncul pada tahun 1985. RX-Z ini sangat populer di negara Malaysia. Dengan mesin 135 cc, motor ini sangat kencang di jalanan dan menyaingi motor-motor lain. RX-Z tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki performa yang pas untuk orang Malaysia. Pada tahun 1990, Yamaha memberikan penyegaran kepada RX-Z dengan tambahan pilihan warna yang baru dan pembaruan di bagian mekanikal. Jika sebelumnya memakai transmisi 5, sekarang dirubah menjadi 6 percepatan. Sementara knalpotnya sudah dibekali katalik converter yang ramah lingkungan. Ini bentuknya kayak Ninja Dutak ya. Kalau di sini bentuknya kayak Ninja Dutak. Ada yang macam ini ya teman-teman. Ninja Dutak itu ada sih yang apa ya, yang kepalanya itu ya, yang tapi nggak kecil kayak ini. Ada yang kecil juga sih. Cuma ini mirip loh sama Ninja Dutak ya. Sedangkan di sini RX-Z ya. Iya benar. Yamaha Y125Z. Y125Z atau lebih dikenal sebagai Yamaha Z di Eropa adalah motor underbone 125 cc 2 tak. Pertama muncul pada tahun 1998 sebagai penerus Y110 SS. Motor ini adalah motor bebek 2 tak pertama yang hadir dengan katalik converter. Dengan spek mesin 125, motor ini juga sangat gesit di jalanan, hampir menyaingi Yamaha RX-Z. Motor ini dijual di sebagian besar negara di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Singapura, serta Yunani. Motor ini tidak masuk ke Indonesia dan menjadi barang kolektor bagi sebagian orang. Ini apa ya, belakangnya itu kalau di sini kayak Moto Mio ya belakangnya. Tapi kalau ke depan secara keseluruhan itu hampir mirip dengan Viz Air. Cuma ini mesinnya lebih besar ya, mesinnya lebih besar dan kayak lebih gemuk. Kalau Viz Air yang di sini tuh biasanya agak kurusan ya, agak kecilan dikit. Cuma bentuknya hampir mirip seperti ini ya teman-teman. Cuma bedanya yang
di belakang, lampu belakangnya itu kayak Moto Mio di sini. Yamaha TZM 150. Motor legendaris ini juga cukup populer di negara Malaysia karena desain dan spesifikasi mesinnya. Sedangkan di Indonesia motor ini menjadi buruan kolektor karena motor ini sangat langka. Motor ini muncul pada pertengahan tahun 90-an. Yamaha meluncurkan TZM yang saat itu membuat gembar segmen motorsport. Dengan bodi full firing, motor 2 tak ini menjadi lawan sepadan motor-motor di kelasnya. Motor ini masuk Indonesia dengan status CBU, dibawa oleh PT Yamaha Motor Kencana Indonesia, dan hanya diproduksi terbatas. TZM 150 dibekali mesin 150 cc 2 tak dan berpendingin cairan, yang membuatnya disukai pecinta kecepatan. Tenaganya bisa melebihi motorsport modern bermesin 250 cc. Hal itu disebabkan oleh konfigurasi 2 tak yang dinilai lebih berdaya dari 4 tak. Oh, berarti kayak gini ya yang disukai ya. Wah, itulah tadi ya kegemaran ataupun kesukaan orang Malaysia pada motor ya. Dari video ini bisa ditarik kesimpulan orang Malaysia itu lebih suka pada motor yang oli 2 ya. Oli 2 soalnya dari video yang pertama yang mirip Honda, kayak yang video pertama itu kayak oli 1 biasa ya, yang kayak Astria itu ya. Kalau yang lain kan kayak gini, yang oli 2 yang Suzuki, terus yang tadi yang terakhir itu juga yang oli 2 juga. Terus hal-hal di sini cukup menarik juga dilihat, walaupun berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu sekarang, untuk zaman sekarang itu lebih suka ke Matic ya. Matic kayak NMAX, PCX, terus Vario, Beat dan lain sebagainya lebih banyak ke situ, sehingga motor-motor istilahnya motor cowok yang kayak RX King itu, terus kayak Ninja itu hanya komunitas-komunitas tertentu yang masih tetap ada yang gemar, dan harganya sudah mulai naik lagi ya. Seperti RX King tuh harganya sudah mulai naik lagi. Beda dengan Vespa ya. Vespa itu kalau di sini nggak tahu di Malaysia ya. Kalau di sini Vespa itu semakin tahun kayaknya semakin mahal deh. Soalnya banyak teman-teman saya ataupun saya sendiri beli Vespa itu kayak tambah tahun sih tambah mahal gitu. Nggak tahu di sini nggak ada, dari video ini maksud saya nggak ada Vespanya juga. Apakah di Malaysia juga pasti ada lah Vespa, cuma komunitasnya apakah tetap masih banyak dan sebagainya. Kalau di sini alhamdulillah masih tetap utuh, dan juga sepeda-sepedanya sudah mulai banyak kolektor-kolektor yang memburu Vespa-Vespa itu ya teman-teman. Makanya harganya itu semakin meningkat dan terus meningkat ya teman-teman. Dan dari ini alhamdulillah sedikit banyak pengetahuan-pengetahuan dari moto-moto yang disukai ataupun yang digemari oleh rakyat Malaysia sudah tahu. Walaupun video ini tidak bisa dijadikan hal patokan utama ataupun referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, cuma dari video ini bisa saya sedikit banyak ada gambaran dan apakah video ini sesuai dengan kenyataan yang ada di Malaysia, terutama teman-teman yang nonton video ini, apakah memang betul video yang saya tonton ini memang benar-benar adanya ataupun sesuai dengan realita. Dan apabila sesuai realita ataupun tidak, silahkan komentar di bawah ini, kita diskusi tentang dunia motor ini ya teman-teman. Dan saya kira program nonton bareng pada kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.